Oke kawan, hanya terjadi di Indonesia, terutama di Banten, Tangerang ya, Tangerang, Banten. Sungai ditimbun, padahal sungai itu masih untuk sirkulasi air ya, untuk tambak, untuk pertanian dan untuk perikanan, yang digunakan oleh masyarakat nelayan, petani untuk mencari nafkah, mencari ikan dan sebagai tambak ya, pengairan tambak udang, tambak bandeng. Tapi hanya terjadi di Indonesia. Sungai yang digunakan oleh masyarakat kecil, masyarakat nelayan, masyarakat miskin ditimbun oleh seorang pengusaha ya, pengusaha Taipan. Lebarnya 20 meter ini itu telah merugikan masyarakat. Seperti tadi penjelasan dari Abah Haji Jabir selaku petambak di daerah sini, itu sangat merugikan masyarakat sehingga tambaknya itu kurang produktif gara-gara ada pengurugan sungai ini. Maka dari itu saya sendiri sebagai mahasiswa gitu, yang bukan abal-abal Kais Sandi itu menuntut untuk alihfungsikan kembali sungai ini, alihfungsikan agar masyarakat petani tambak di sini hidupnya sejahtera. Tidak melulu tentang kayak pembangunan apa mengatasnamakan PSN. Di sini bukan PSN, dan ini PSN tersebut bermasalah sebenarnya karena hutan lindung itu harus dijaga, bukan malah di PSN kan gitu. Maka dari itu saya selaku mahasiswa, dan di sini juga udah cukup jelas di media itu bahwa terjadi pengurugan di daerah Muncung dan Keronjok. Selebar sungai itu 20 meter dan panjangnya itu 3 km lebih. Maka dari itu cukup untuk dialihfungsikan saja gitu. Dikembalikan fungsinya, direstorasi agar masyarakat ini bisa hidup seperti semula lagi, mata pencariannya normal lagi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Hukum. Ya, baik, walaupun ini memang pendapat pribadi ya, tidak mengatasnamakan institusi. Bukan, gitu ya. bukan. Tapi memang benar-benar mahasiswa ya. Benar-benar mahasiswa. Halo kawan, jumpa lagi dengan Taro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kita upkan terus ya kasus ketidakadilan, penindasan, penjajahan, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Taipan ya, 9 naga yang menguasai Indonesia ya, dalam segi politik ataupun segi ekonomi ya. Jadi ada berita yang tidak mengenakan nih dari Banten ya. Belum usai masalah pagar laut ya yang telah dikuasai oleh Taipan ya, penjajah dari negeri sana itu yang ada naga-naganya itu ya. Jadi belum selesai dengan pagar laut ya di pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten ya. Kini timbul persoalan baru ketika Sungai Kalimalang yang berada di perbatasan Desa Krojo dan Muncung ya diuruk rata ya, ditimbun rata dengan tanah yang diduga dilakukan oleh pengembang proyek Pantai Indah Kapuk 2. Hal ini biasa sudah menjadi pemandangan umum bagi warga Desa Krojo dan Muncung ya. Itu Desa Krojo dan Muncung itu luasnya ya ratusan hektar ya. Sungai yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan warga kini menjadi sudah ditimbun tanah hingga rata dengan daratan. Jadi penimbunan ini memicu protes warga, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari hasil sungai. Apa nggak mengerikan ini? Sungai ditimbun, tambak ditimbun, laut juga ditimbun, lama-lama yang nimbun mungkin kepalanya juga ditimbun tanah akhirnya ya. Yang nimbun itu Taipan ya, 9 naga itu penguasa Indonesia. Sampai pejabat oknum-oknum pejabat sampai pada tunduk semua ya, karena kekuasaannya memang luar biasa ya. Jadi diduga ini sebuah penindasan, sebuah perampasan dan sebuah penjajahan negara di dalam negara besar, yaitu Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 ya. Oke, selanjutnya kita simak dulu nih ya. Sungai ini di sini nih ada anak sungai. Sungai Kalimalang ya. Iya, anak sungai Kalimalang. Jadi Kalimalang di Keronjo itu beda dengan Kalimalang Bekasi. Kalau Kalimalang Bekasi memang itu sungai yang diadakan untuk kepentingan irigasi dan air minum, paham tuh. Ya. Tapi kalau ini alami ini. Alami. Sejak kecil udah ada ini. Saya semenjak lahir itu sudah ada, Pak. Sudah ada, ya? Iya. Karena ini kan Kalimalang di sana yang lebarnya 20. Nah, ini kan ada kali kecil nih yang ketambak sampai ke sawah irigasi. Ya kan? Jadi dari irigasi yang di sana itu tembus ke sini, buangnya kan ke sungai ini. Nah, setelah sungai ini duruk kan kemarin itu kan kita ini duruk kan, ini mati total, nggak ada jalan air. Iya. Nah, banyak di sana meluap, termasuk di tempat kita tambaknya kan. Banjir. Udah, makanya kan udah itu kan kita kemarin ribut. Nah, makanya dia kasih dibuka akses ini.
Itu cuman yang saya penginkan ini itu Kalimalang ini harus difungsikan kembali Yang seperti gede ini semula ya, ya. sodetan yang kecil Bukan ini ya? sodetan, karena sodetan ini kan harusnya ada Kalimalang ini. Betul, betul. Bukan ini mah di sodetan ini kan tembusnya. Orang kali yang itu aja yang tembusnya ke laut, larinya tetap ke sini, Pak. Sini, ya? Ke sungai yang Gede ya? gede ini. Itu, Pak. Baik. Harapannya ini dikembalikan fungsinya tadi sama ya. Saya minta itu dikembalikan fungsinya kembali seperti semula. Baik, terima kasih Itu banyak. aja. Ini seorang warga ya yang bernama Dharma itu sudah pagi-pagi sudah keliling ya di tepian sungai, belum dapat ikan ya. Dia juga nggak tahu kok tiba-tiba itu ada pasir dari sungai yang sudah menggunung ya. Biasanya dapat ikan banyak, cuma kali ini dia kosong, nggak dapat ikan ya. Dharma tidak mengaku, tidak mengetahui secara pasti tujuan dari penimbunan sungai tersebut ya. Namun nelayan yang bernama Dana ini menduga hal itu terkait dengan proyek pembangunan jalan tol yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 ya, topik 2. Adapun di lokasi tersebut yang menunjukkan tanah semula menutupi sungai kini tampak menggunung di beberapa titik sepanjang bibir sungai Kalimalang. Kalimalang Banten ya, bukan yang di Kalimalang Jakarta Timur kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi ya. Dan saat ini pemandangan sungai sepanjang 2-3 km dengan lebar 20 meter itu menjadi rata dengan tanah. Ya, sungguh luar biasa. Sepanjang 20 meter menjadi rata dengan tanah, itu lebarnya ya. Kalau panjangnya itu sampai 3 km lebih itu sudah ditimbun dengan tanah ya. Padahal lebar sungai 20 meter, benar-benar proyek raksasa yang menyengsarakan rakyat, mengusir rakyat dan menjajah rakyat ya. Sudah menjadi rata tanah ya. Hal ini pun diperkirakan bakal berdampak buruk bagi ekosistem ya. Semua hewan-hewan yang ada di sekitar situ ya pada koet ya. Wah, jadi mata pencaharian nelayan ya sengsara hidupnya ini, seperti saya ini juga sengsara ini. Makanya di-subscribe bosku ya, dibantu like-nya, subscribe-nya itu ya. Ada lagi si Endang ya, usia 49 warga lainnya mengungkapkan pengurukan tidak hanya dilakukan pada sungai tetapi juga pada area tambak yang dulunya menjadi milik warga. Yang menjadi milik warga direbut bosku oleh PIK 2, diduga demikian ya. Tanah tambak ya dibeli dengan murah ya, cuma 35.000 per meter. 35.000 per meter ya. Tanah kuburan aja nggak dapat 35.000 per meter itu ya. Ini cuma dibeli 35.000 per meter ya. Sementara tanah biasa dihargai dengan 50.000 per meter ya. Harga segitu nggak sebanding sama kerugian yang rakyat alami ya. Sementara itu salah satu pengacara pembela masyarakat yang dirugikan, Gufroni ya, mengatakan pengurukan sungai di desa Krojo dan Munjung dilakukan secara senyap. Senyap itu ya maaf ya, kayak pencuri ya, kayak maling ya. Ya memang maling ya, semua penjajah itu maling ya. Dan di mana ada penjajahan, di situ pasti ada pengkhianatan ya. Pengkhianatannya itu ya dari oknum-oknum pejabat itu banyak yang berkhianat ya, terutama di bidang pertanahan ya, di BPN. Biasanya oknum-oknumnya itu juga menjadi pengkhianat penjajah. Biasanya seperti itu ya menurut dugaan saya. Jadi pergerakan pengurukan sungai dan empang ya terjadi secara senyap ya, senyap kayak maling. Memang maling dan menggali kembali akses kecil secara diam-diam. Sungainya dibikin kecil, digali lagi secara diam-diam. Nah, jadi terus diawasi dan dikritisi, jangan biarkan bergerak dalam kegelapan dan tiba-tiba mendatangkan dampak kerugian terhadap lingkungan masyarakat ya, ujar Gufroni ya, si pengacara pembela keadilan ya. Pembela keadilan menegakkan kebenaran ya. Dia tidak takut, dia berani mati, berani karena benar, takut karena salah. Penjajah harus diusir, penindas harus dibasmi. Itu prinsipnya. Kalau negara tidak mampu membasmi penjajah atau penindas, maka Pak Kolik yang akan memimpin perjuangan rakyat Banten. Oke, kita lanjut. Proyek masuk, urugan masuk. Itu awalnya itu sawah sedang ditanami padi, tapi tiba-tiba diuruk tanpa izin, tanpa permisi, dan belum dijual. Nah, setelah tanah itu diuruk, baru kita urus ke kepala desa, dan akhirnya dibayar 50%. Sampai sekarang sudah 6 bulan lebih itu belum dibayar, Pak. Belum lunas. Berapa harga per meter dari 50? 50.000. Oh, jadi 50.000 per meter. Jadi luas tanahnya 2 petak itu ada 6.000 meter persegi. Jadi 1 hektar ya? Hampir 1 hektar, dan sampai sekarang itu belum dibayar lunas, baru 50%. Yang bayar waktu itu dari pihak desa ya, berarti? Dari pihak desa, Nggak langsung dari perusahaan nggak ya? Bukan. Ada transaksi tertulis waktu itu, ada telah dibayar sekian, kurangnya kapan gitu, nggak ada nggak? Nggak ada. Jadi lisan doang? Ya, lisan doang. Pak, transaksi begitu lisan aja dengan mereka? Ya. Masalah. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, itu sawah. Ya silakan Pak. Nggak apa-apa, lanjut. Ya. Bapak mau lewat nggak apa-apa Pak? Silakan dulu Pak.
Nanti bisa diedit dipotong sebentar Kak. Ya aman. Oke, umumnya Pak, kalau di sini berapa sih per meter? Kita lihat NJOP dulu, NJOP berapa? NJOP waktu itu sempat 103.000 Pak. 103.000. Ya, Ya. pemirsa, NJOP 103.000 dibeli harga 50.000, itu pun bukan karena keredoan, dan umumnya harga jual pasar itu bisa 2 sampai 3 kali lipat NJOP. Baik, lanjut. Nah, sekarang posisinya masih ditagih terus atau enggak? Ya harus ditagih. Kapan pelunasannya? Nah, jawaban mereka gimana? Ya sedang diurus surat-suratnya katanya. Oh, kalau bisa milih, sebenarnya milih yang 50.000 per meter atau milih tetap bertani dengan sawah? Kalau itu bisa kami kembalikan yang 50% Pak. Biar memang nggak ada niatan untuk ngejual sawah. Artinya itu kalau dinormalisasi jadi sawah lagi, Bapak mau balikin uang yang sudah diterima ya? Siap, hari ini pun siap untuk mengembalikan. Yang penting itu difungsikan lagi sebagai sawah. Iya, memang sejak awal nggak mau jual ya? Nggak mau jual, nggak ada niatan untuk dijual. Baik, ya. Pemirsa, ini jelas fakta lapangan, dan saya ingin tegaskan ya, ada dalih yang seolah-olah meminta kalau ada informasi itu diminta tabayun begitu. Jadi begini, memang di Al-Qur'an dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kabar dari orang-orang fasik, maka tabayun, cross check, verifikasi. Nah, itu kalau kabarnya dari orang yang fasik. Nah, orang yang fasik itu diantaranya memang orang yang punya kepentingan, orang yang tidak tahu fakta, itu termasuk kategori yang harus kita tabayun. Sementara informasi dari bapak-bapak ini bukan orang fasik, mereka pelaku, mereka yang menjadi korban. Jadi informasi yang seperti ini kami tidak perlu cross-check ke Agung Sedayu. Agung Sedayu, apakah benar ada sawah yang diuruk? Nggak perlu kami ke Agung Sedayu, nggak perlu kami ke PIK 2, karena faktanya sudah ada. Jadi nggak benar kalau kita ada informasi suruh tabayun. Jangan-jangan suruh tabayun mau disuap oleh mereka begitu datang. Udah diam aja, nanti ini ada duit. Nggak begitu konsep tabayun dalam Islam. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Justru hari ini seluruh masyarakat harus cross check kalau ada informasi dari kelompok PIK 2 siapapun. Kenapa? Karena banyak kabar-kabar fasik dari mereka yang terbukti bohong. Misalnya Abu Janda yang katanya nelayan, ya, yang katanya pasang pagar untuk kepentingan nelayan, ternyata bohong. Misalnya si Sandi yang katanya mahasiswa, ternyata DO. Nah, orang-orang seperti itu yang harus kita perhatikan, cross check. Lah kalau ini orang-orang yang jujur, memang menjadi petani, memang menjadi petambak, memang yang jadi korban, nggak perlu kalau kami tabayun ya kepada beliau, apa benar Pak menjadi korban, apa benar sawahnya diuruk, atau apa benar ini ada kali diuruk. Jadi kami nggak perlu tabayun kepada Agung Sedayu, nggak perlu kami tabayun kepada Aguan. Justru Aguan yang harus tanggung jawab, Antoni Salib yang harus tanggung jawab. Kalian jangan hanya ambil cuan untung besar dari proyek bisnis properti, tapi asas produksi properti kalian ambil dengan menindas rakyat. Ini tanah-tanah ini milik rakyat. Kalau tidak ridho, maka kalian harus mengembalikan tanah itu. Enak saja kalian ya, beli 50.000 dijual jadi 30 juta per meter. Dan ini Pak Prabowo faktanya seperti ini, Pak Prabowo, rakyatmu Pak Prabowo. Ini bukan rakyat saya, ini bukan rakyatnya Anies Baswedan, bukan rakyatnya Ganjar Pranowo. Hari ini seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyatmu Pak Prabowo Subianto. Hadirlah melindungi rakyatmu, bukan hanya yang di laut, tapi yang di darat. Hadirlah untuk mengembalikan keadilan agar tegak di republik yang kita cintai ini. Dan saya ingatkan kepada seluruh masyarakat, termasuk khususnya kepada aparat penegak hukum, ini saksi-saksi bagian dari upaya kami untuk bahan proses di pengadilan. Jadi tidak boleh ada yang dipersoalkan secara hukum, karena ini adalah bagian dari kegiatan pro justisia dalam rangka membuktikan perkara nomor 754 PDTK/PN/JKT-PSD. Jadi bapak-bapak, ya apa yang bapak-bapak sampaikan tadi benar-benar fakta, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak akan bisa dipidana. Karena apa? Yang bisa dipidana itu adalah hanya penjahat. Nggak mungkin orang yang membela haknya kok dipidana. Keliru itu. Baik, itu saja. Ada tambahan mungkin? Harapan? Ya, harapan kita itu istilahnya agar di sini ini diselesaikan dengan secepatnya. Termasuk di wilayah lain ya tentunya ya? Termasuk di wilayah lain. Itu yang harapan kami sebagai warga di Kronjo ini, Pak. Ya, dari sisi mahasiswa harapannya bagaimana? Karena memang sekarang ini bermasalah ya, ketika kejadian demi kejadian. Kalau dari saya sih ya tolak gitu PIK 2 di sini gitu, karena memang PIK 2 itu swasta murni. Ini masyarakat sawahnya itu dibayar 50.000 dengan diatasnamakan PSN. Jadi itu tidak benar semua. Maka dari itu ketika proses ini bermasalah ya kita harus tolak gitu. Hentikan dulu proyeknya. Ya. Kalau bisa permanen, hentikan, tolak PIK 2. Baik, makasih. Bentar, Pak Haji, terakhir Pak Haji, apa doa harapan Pak Haji ini? Ini tambaknya udah dikeliling, ini semua udah diuruk, ditawar 50.000 tapi Pak Haji nggak mau. Harapan Pak Haji kepada pemerintah apa? Saya harapan kepada pemerintah, sungai dulu nih, kali yang gede nih, dibagusi semua, terus yang kecil-kecil. Berarti urukan ini diangkat lagi nih? Diangkat semua, ya. Seperti pagar laut dicabut, urukan ini juga diangkat ya? Diangkat, terus PIK 2 harus
dihentikan sampai kapanpun nggak ada, karena itu berbahaya bagi saya, bagi warga Banten. Baik. Karena kabarnya nggak enak itu, Pak. Yang datang ke masyarakat ini, PIK 2 itu, waduh berbahaya. Ya, bukan pemerintah yang ngasih informasi, yang datang itu preman. Ya, itulah. Jadi tolong pemerintah turun ke desa-desa, periksa ini warga-warga, dilihat. Jangan mendengarkan di Jakarta. Di Jakarta ya, saja, baik. turun ke kampung-kampung. Baik, terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bagian upaya dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Saya Ahmad Kojini, sarjana hukum selaku koordinator, melaporkan dari Desa Munjung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.